Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Kenalin, nama aku Lintang, bagi yang belum kenal, dan selamat datang kembali bagi teman-teman dosen yang datang di Dewa Talks hari ini. Jadi, untuk hari ini kita akan bahas mengenai security insights and tips from the frontline. Nah, sekarang mungkin aku langsung masuk aja ke topik webinar siang ini. Jadi karena belakangan ini lagi marak banget, nggak sebenarnya dari awal tahun tuh lagi sering banget ya ada SMS penipuan, terus kayak misalkan mengatasnamakan bank, terus YouTuber kehack lah dan lain-lainnya. Itu sebenarnya salah satu dampak dari phishing teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum tahu phishing itu apa, atau udah ada yang tahu phishing itu apa, mungkin boleh di-infoin dulu di kolom chat. Aku mau tahu nih, jadi pembicara juga tahu nih apa, seberapa tahu sih kalian mengenai phishing, atau mungkin di antara kalian udah ada yang pernah kena SMS penipuan belum sih, dan mungkin ternyata kena gitu penipuannya. Mungkin boleh dikasih tahu nggak di kolom chat? Oh, Kak Hari pernah dapat link palsu ya? Ada yang lagi nggak yang pernah dapat SMS penipuan atau mungkin email yang mengatasnamakan orang lain atau mungkin telepon palsu gitu yang mengatasnamakan orang yang kamu kenal mau minta pulsa? Mau minta pulsa itu udah lama banget ya. Mungkin di sini juga penipuan. Oke, aku harap teman-teman walaupun udah dapet SMS penipuan atau telepon penipuan ini nggak kena ya, karena kalau misalnya kena pun lumayan ya kadang-kadang mereka apa yang penipu minta. Nah, oke, kita Patiro. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan di dunia maya dengan tujuan mencuri akun korban. Nah, itu bener nggak ya? Nah, mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita langsung aja panggil Niko dan juga Juan, SOC analis dari Dewa Guard. Jadi silakan Juan dan Niko, mungkin boleh nyalain kameranya nggak sih? Terus apa teman-teman Dewa Talks? Oke, pada webinar kali ini saya dan Niko akan membawakan tentang phishing ya. Next. Nah, sebelumnya itu cyber security itu apa sih? Cyber security itu adalah responsibilitas kita semua karena kita hidup saling berkoneksi di dunia saat ini, dunia yang bisa dibilang dunia cyber ya, karena semuanya berdasarkan dengan media atau sosial media gitu. Dan walaupun udah banyak teknologi untuk mengatasi serangan-serangan cyber, tapi tetap aja security risk yang paling terbesar dan yang paling terbesar itu adalah manusia. Jadi krusial sekali untuk kita belajar cyber security sehingga kita bisa membantu diri kita sendiri dan membantu orang lain. Di Dewa Guard ini kita ada yang namanya cyber security operation. Kita ini tujuannya itu tugasnya itu memonitor infrastruktur dan merespon segala jenis attack yang ada seperti DDoS, botnet, malware atau phishing. Dan juga kita percaya bahwa with great power comes great responsibility. Maka itu Dewa Guard Team sering memberikan insight-insight ke Dewa Talks. Terus ini ada beberapa service dari Dewa Guard, yaitu ada Managed SOC, Managed WAF, sama Anti-DDoS, Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Attack Surface Management, Security Assessment, dan Hardening. Dan juga ini ada beberapa dari karyawan dari Dewa Guard juga sudah memiliki sertifikat seperti sertifikat CSAP, Security Plus, CH, dan lain-lainnya. Nah, data security news. Security news yang pertama itu ada dari Microsoft OMI atau Microsoft Office Message 365. Ini dapat menyebabkan kebocoran data. Dikutip dari Security Week, Microsoft Office 365 Message Encryption karena menggunakan metode operasi cyberblock yang lemah dapat menyebabkan kebocoran data dengan mengekspos pesan yang terenkripsi kepada peretas atau orang lain. Microsoft OMI ini juga menggunakan teknologi kriptografi ACB, yaitu merupakan masalah utama dan di mana apabila plain text yang sama kalau dienkripsi dengan ACB itu hasil kuncinya tuh sama, jadi bisa menciptakan sebuah pola. Nah, kalau polanya ini diketemuin sama satu orang hacker, dia bisa pakai itu sebagai sidik jari atau acuan untuk mencari message yang ada, dan ini bisa juga dilakukan secara offline. Terus security news yang kedua itu ada dari Kaspersky, itu dia melakukan analisa bahwa selama dari Januari hingga Juni ini itu udah ada lebih dari 12 juta phishing ya yang ada di Asia Tenggara, dan ini tuh 1 juta lebih banyak daripada tahun lalu yaitu 11 juta, di mana tahun lalu itu dideteksi dari 1 tahun yaitu pada tahun 2021.
Nah, Kaspersky ini juga mencatat bahwa yang paling tinggi itu ada di Malaysia, Filipina, sama Vietnam. Oke, kemudian berita terbaru datangnya dari Uber, di mana pada 15 September lalu, Uber menginformasikan terbobolnya sistem mereka. Hal ini terjadi karena hacker mendapatkan akses ke akun Slack karyawan Uber. Sang hacker berhasil menipu karyawan tersebut dan mendapatkan password yang membuatnya dapat mengakses sistem Uber. Upaya yang dilakukan oleh sang hacker untuk melakukan social engineering, karyawan Uber menghasilkan akses ke VPN dan jaringan internal perusahaan. Serangan ini membuat sang hacker mendapatkan akses admin ke AWS perusahaan, vSphere Domain, Duo, G Suite, OneLogin, VMware, dan akun lainnya. Kemudian adalah berita dari Rockstar Games. Beberapa hari setelah Uber menginformasikan sistem mereka terbobol, peretas Uber juga mengklaim telah memasuki sistem Rockstar Games dengan cara menggunakan pihak ketiga yang tidak sah secara ilegal, mengakses dan mengunduh informasi rahasia dari sistem, termasuk rekaman pengembangan awal untuk Grand Theft Auto 6. Kemudian peretas menipu karyawan melalui aplikasi chatting untuk mendapatkan akses yang mengakibatkan akses tidak sah ke server Slack dan wiki Confluence. Peretas mengklaim telah mencuri kode sumber dan hampir 90 video rekaman pengembangan awal untuk game Grand Theft Auto 6 yang telah dibagikan di seluruh platform media sosial seperti Twitter ya. Kemudian, kenapa sih kita masih membahas social engineering dan phishing? Padahal ini topik udah lama ya. Jadi, merupakan sebuah fakta di mana manusia merupakan salah satu celah utama dalam cyber security. Manusia rentan untuk melakukan kesalahan, membuat edukasi menjadi satu-satunya jalan untuk mengurangi social engineering. Perusahaan seperti Uber dan Rockstar Games aja bisa mengalami breach hanya karena social engineering. Nah, social engineering ini sudah menjadi metode hacking utama sejak 20 tahun lalu dan sampai sekarang masih banyak korbannya. Nah, apa sih itu phishing bagi kita yang nggak tahu ya? Phishing ini merupakan sebuah kejahatan digital yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi melalui email, telepon, pesan teks, atau tautan yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Phishing sendiri adalah bentuk tidak baku dari phishing yang berasal dari kata phishing atau memancing ya. Data sensitif yang diincar oleh pelaku phishing ini diantaranya kata sandi atau password, informasi kartu kredit, alamat email, dan OTP. Cara kerjanya adalah dengan mengelabui target dengan berbagai tipuan yang terlihat normal bagi target. Hal ini bermaksud untuk membuat target tidak sadar bahwa data mereka baru saja dicuri. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis phishing. Yang pertama adalah spear phishing. Nah, spear phishing ini adalah phishing yang dilakukan kepada individu spesifik atau organisasi-organisasi spesifik. Kemudian adalah whaling. Whaling ini dilakukan ke orang-orang yang besar di perusahaan seperti CEO, CFO, CMO, CTO, dan chief lainnya. Kemudian adalah SMSing. SMSing adalah phishing yang dilakukan melalui SMS. Seperti kita mendapatkan SMS dari bank yang bohong gitu misalkan. Terus kemudian phishing. Phishing adalah voice phishing. Jadi dilakukan melalui telepon. Misalkan yang dulu kita pernah mengalami pasti dibilang anak kita atau orang tua kita kecelakaan atau masuk penjara gitu kan. Atau ada yang pernah mengaku sebagai Gojek dan meminta OTP kita. Kan nggak boleh ya harusnya. Nah, kemudian adalah email phishing, seperti namanya, phishing yang disalurkan melalui email. Kemudian ada contoh phishing yang pertama. Hacker-hacker sekarang makin pinter, scammer-scammer. Dia gunain Google Form untuk menghindari spam filter sekaligus berpura-pura sebagai Google untuk menipu korban. Nih, kita bisa lihat, katanya 0,58393 bitcoins is available to you. Emailnya juga email kita. Padahal bukan kita yang input form ini. Jadi dia yang tahu email kita
dia yang input form ini, otomatis Google bakal kirim email hasil submit tersebut ke email tersebut kan. Dia bilang congratulations, ada untuk klaim Bitcoin-nya di link tersebut. Nah, kalau apa sih yang harus kita lakukan kalau ketemu email seperti ini? Sebaiknya kita abaikan dan kita report abuse. Link tersebut ada di bawah create your own Google Form, ada tulisan report abuse. Kalau kita dapat email seperti ini, langsung saja kita report abuse. Kemudian adalah email yang dia bilang, your private account is going to be banned. Nah, pengirimnya ini Eric Javier Gaspar Lara @gmail.com. Dia juga nggak bilang account apa yang di-ban. Terus ada hak apa dia juga orang biasa nge-ban account kita kan. Nah, dia juga mengirimkan 2 file yang suspicious atau mencurigakan. Nah, sebaiknya kita hindari untuk mendownload file tersebut karena kemungkinan besar file tersebut adalah malware. Yang ini adalah contoh phishing dari SMS ya. Ceritanya penipu itu bilang kalau kartu kreditnya itu diblokir atau apa, dan dia minta isi formnya buat supaya membuka blokir kartunya. Nah, ntar kalau misalnya kita masukin datanya, biasanya dia bisa juga kita tahu kalau ini tuh phishing tuh dari ininya apa, dia bisa minta data, biasanya data-data yang bersifat pribadi, seperti kalau di kartu kredit tuh CVC atau CVV yang 3 angka yang di belakangnya, atau satu enggak dia bisa minta password kita atau OTP kita kalau misalnya dari nomor telepon. Nah, kalau yang kayak gitu kita mesti hati-hati aja dan jangan diisi linknya. Next nih. Kenapa sih kita bisa tiba-tiba terima phishing? Yang pertama itu data pribadi yang digunakan untuk melakukan sign up ke aplikasi atau layanan tersebut itu bocor karena data breach. Yang kedua itu mungkin kita melakukan sign up ke website yang mencurigakan yang tidak kita ketahui. Yang ketiga itu kalau misalnya kita lagi searching-searching di website kan kita suka lihat tuh ada iklan-iklan. Nah, mungkin aja kita nggak sengaja pernah klik salah satu iklannya. Terus juga bisa aja device seperti laptop, handphone, ataupun PC kita itu yang digunakan itu sudah terkena virus ataupun malware. Cara mengetahui atau mengenali bahwa email ataupun SMS yang kita dapat itu phishing, yaitu biasanya dia menggunakan email palsu ataupun datanya palsu, misalkan namanya aneh atau emailnya juga aneh gitu. Terus menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat urgensi atau mendadak, seperti misalkan kartunya kita diblokir atau misalkan akun kita bakal ditutup kalau kita nggak isi linknya gitu. Terus juga penjaan atau penggunaan katanya itu salah atau berbeda-beda gitu. Nah, terus juga dia bisa aja minta data-data pribadi seperti password, kode OTP, terus kode kredit itu ada CVV dan yang lain-lainnya. Terus alamat atau link websitenya itu typo. Nah, biasanya kalau kita minta masukin link itu kan ada di atas kita bisa lihat tuh website linknya. Nah, biasanya itu ada typonya. Contohnya kalau Google itu misalkan O-nya diganti jadi 0 gitu. Terus websitenya juga pasti kan dibikin sesuai di Pasli. Nah, itu kita mesti hati-hati aja, kita lihat websitenya itu pasti kalau emang website phishing tuh pasti ada yang bisa kita ketahui bahwa dia tuh website itu tuh palsu, misalnya dari logonya atau apa. Terus juga pada saat submit form itu biasanya suka akan ada error message, misalkan nggak bisa dikirim atau apa. Next. Cyber security tips for social engineering and phishing. Yang pertama itu selalu pastiin device kita tuh up to date semua softwarenya. Terus menggunakan antivirus ataupun firewall yang bagus. Terus kenali data pengirim seperti email atau nomor teleponnya. Terus menggunakan password yang strong, yaitu 12 karakter lebih, kombinasi dari huruf, angka, dan simbol. Jangan memberikan data pribadi ke siapapun. Data pribadi terutama itu password, kode OTP, dan lain-lainnya. Terus mengaktifkan two-factor authentication pada email, WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lain yang penting kita gunakan. Jangan mengklik link sembarangan, seperti pop-up link atau email attachment. Terus memperhatikan juga situs web yang kita kunjungi, terutama dari link-linknya sama dari front page dari websitenya itu apakah ada yang mencurigakan atau enggak. Terus jangan mudah tergoda dengan iklan ataupun penawaran yang ada.
top 10 cyber security tip for personal itu yang pertama, device-nya selalu pastiin terupdate, gunakan antivirus yang bagus, terus encrypt datanya dan di backup secara reguler. Menggunakan password yang kuat yaitu 12 karakter lebih dan campuran dari huruf, angka, dan simbol. Menggunakan password manager yang bagus seperti Dashlane, LastPass, atau OnePassword. Terus mengaktifkan two-factor authentication pada WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lain yang dianggap penting. Terus jangan mengklik kepada link-link yang suspicious ataupun link email attachment. Jangan menggunakan public Wi-Fi. Kalau memang harus menggunakan public Wi-Fi, menggunakan jaringan VPN. Terus jangan memberikan data informasi pribadi dengan mudah kalau di mobile device itu jangan kirim data dengan mudah, terutama di seperti location, kontak, dan lain-lainnya. Kemudian ada 7 cyber security tips for server administrators. Nah, yang pertama, always update your server OS, kernel, software, dan lain-lain. Nah, kita harus selalu update OS kita, kernel kita, software kita, karena di setiap update itu pasti ada security patch yang bakal memperbaiki kerentanan dari OS, kernel, atau software tersebut, sehingga kita bisa terhindar dari attack-attack yang terbaru. Nah, kemudian adalah install dan konfigurasi firewall kita secara proper. Nah, firewall ini juga penting karena pasti firewall bakal menghindari kita dari serangan-serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian gunakanlah IDS dan IPS yang dapat memblokir brute force, serangan brute force dan anomali. Kemudian gunakanlah WAF yang bagus, ya, yang memiliki merek seperti Cloudflare, dan gunakan anti-DDoS protection. Juga selalu backup regular secara teratur, ya, karena backup more better. Karena kalau kita punya backup, saat terjadi insiden seperti terbobol, data-data kita hilang, kita masih bisa backup, masih bisa merestore backup tersebut, dan website tersebut masih bisa up seperti semula. Kemudian disable dan uninstall software dan service yang tidak digunakan. Nah, software dan service yang tidak digunakan ini, kalau kita nggak gunakan, pastikan nggak diupdate. Nah, kalau nggak diupdate, pasti patch-patch terbaru nggak bakal teraplikasi, sehingga sangat rentan bagi attacker-attacker untuk menyerang. Nah, sekali kena attack, ya udah game over. Kemudian secure SSH access. Kemudian ada 7 cybersecurity tips for website and hosting administrator. Nah, yang pertama, gunakanlah password yang panjang dan kompleks, minimal 12 karakter, kombinasi dari huruf, angka, dan simbol, di cPanel, email, dan CMS, dan lain-lain. Juga gunakanlah password manager yang bagus seperti Dashlane, LastPass, dan OnePassword. Nah, password manager ini juga bisa membuatkan kita password yang kompleks, sehingga kita nggak usah pikir-pikir panjang-panjang gimana password yang bagus gitu, supaya dia udah bisa bikinin dan langsung di save di database dia. Kemudian update secara regular CMS, WordPress, plugin, themes, dan JavaScript libraries. Kemudian untuk WordPress, gunakanlah security plugin yang bagus. Kemudian install SSL TTPS secara proper. Dapatkan grade A at sslabs.com. Juga gunakanlah WAF dan anti-DDoS yang bagus. Serta nyalakan two-factor authentication di cPanel dan CMS WordPress user login sekalian. Juga kemudian cybersecurity tips for application developers. Nah, pastikan app development kalian comply dengan secure development standard. Bisa dicek di OWASP ASVS di link di bawah. Kemudian sebisa mungkin jalankan penetration testing di website atau server kalian. Penetration testing sendiri ini bisa dilakukan
menggunakan pihak ketiga atau bisa dilakukan sendiri. Bisa dilihat di link di bawah itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin sebelum kita end juga, boleh nggak sih kasih sedikit wejangan untuk teman-teman, dan di sini kayaknya banyak mahasiswa deh yang ikutan, dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum tahu nih bahayanya phishing. Silakan Niko atau Juan, atau mungkin mau promosi Dewagat juga boleh banget. Silakan. Oke, daripada bingung dari Juan dulu boleh. Pasti sih buat di dunia cyber sekarang ini ya hati-hati aja, jangan klik link sembarangan, terus ya sering-sering ganti password gitu, terus juga apa ya, kalau misalnya ada aktivitas yang mencurigakan sih ya kita bisa langsung lapor ke customer service dari perusahaannya, atau misalkan kita bisa langsung ganti passwordnya. Oke, thank you Juan. Nah mungkin sekarang Niko nih boleh kasih wejangan nggak nih untuk teman-teman Dewa Talks? Stay aware and be careful ya di dunia internet. Di dunia internet ini banyak orang jahat, banyak yang mau data kita di incarannya dia lah. Jadi kita harus stay waspada, apapun yang dikirim, email, pop-up ads di website, apapun website-website yang mencurigakan sebaiknya tidak divisit. Ya, kalau misalkan pemilik website ingin SOC analis bisa menghubungi Dewagard ya, 24x7. Thank you. Oke, thank you Juan, dan juga thank you Niko udah sambil sedikit masuk ya jualan Dewagat di closingnya. Nah, teman-teman mungkin itu dulu materi mengenai phishing, cukup singkat, namun semoga teman-teman bisa menangkap ya apa yang dibawakan oleh Juan dan juga Niko. Nah, mungkin kalau misalnya kalian merasa materinya kurang banyak mengenai phishing atau mungkin kurang detail, mungkin kalian bisa infokan di Google Form yang akan kita bagikan setelah ini. Nah, sebelumnya aku mau say thank you juga untuk Niko dan Juan untuk waktunya sekali lagi. Hai sahabat Dewaweb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa